gampang wong urip yen ton weruh urip pira uripe padha lan kebo anger kebo dagingipun halal yen pinangan pan manungsa dagingipun yen pinangan mesti haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk kemarin Bapak Guru menerangkan tentang Awaluddin Ma'rifatullah. Itu ada satu hal yang ditanyakan oleh Bapak Sarif, ada yang belum dijawab. Oke. Ini kita pas kumpul di sini, ada pertemuan lagi. Nanti kalau pas beliaunya rawuh, monggo kita pertanyakan lagi supaya nanti kita jadi gamblang dan jelas. Ya, kita juga masih penasaran, ini masih menunggu jawabannya. Oke. Yang kemarin belum dijawab soalnya. Oke. Ya, dari saya cuma itu. Jadi jangan bahas yang lain dulu. Ngaten. Oke. Dari saya cuma itu. Monggo mungkin ada Kemarin yang lain. apa itu ya? Pertanyaannya yang apa itu kemarin, Pak? Jadi masih ada hubungannya dengan Awaluddin Ma'rifatullah. Kemarin saya menanyakan setelah bayi berumur 4 bulan di dalam kandungan, setelah ditiupkan roh, itu kan sudah berjanji kepada Allah bahwa mengakui Tuhan, itu kan, yang bunyinya alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu, itu kan, dari Tuhan itu. Terus dijawab qalu bala syahidna, itu kan. Lah itu kalau kemarin dijawab mungkin sih ya, mungkin karena terlalu panjang mungkin sehingga kemarin belum sempat terjawab atau lupa juga, kita nggak tahu. Dan kitanya juga mau menanyakan lagi sebetulnya kemarin, cuma kayaknya waktunya sudah panjang banget gitu. Ya nanti kalau beliaunya sudah rawuh, mungkin kita apakan saja, suruh melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Gitu. Apa barangkali kenapa tidak diterangkan? Apa barangkali di awal-awal sudah ini ya, Bu, mungkin sudah pernah diterangkan apa gimana? Coba. Iya, kayaknya udah pernah menerangkan tentang mengenal Allah itu dalam YouTube yang berjudul kajiannya itu kedalaman hikmah dalam bicara, dalam pembicaraan. Gitu, di situ diterangkan tentang Nur Muhammad. Apakah itu sama apa enggak? Oh ya, mungkin sudah disinggung mungkin ya, sudah disinggung tapi belum detail ya, belum detail. Ya, sambil menunggu ini Pak Guru rawuh, mungkin nanti barangkali kita ada pertanyaan disiapkan saja barangkali nanti untuk menjelaskan yang alastu birabbikum. Terus mungkin kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lagi juga nggak masalah, barangkali ada yang masih bingung. Ini sudah rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya? Udah siap semua nih ya? Siap. Gerak. Ya, ini gimana urusan pada malam hari ini, urusan bagaimana ini?
Eh, ini tadi kita bermusyawarah ya, berbincang-bincang sambil menunggu. Kemarin itu di tayangan terakhir yang membahas membahas Awwaluddin Ma'rifatullah, itu ada pertanyaan dari saya yang belum terjawab, yang alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah ini dari rekan-rekan ini mengharap ini barangkali itu termasuknya mantan penting ya diketahui. Jadi malam ini mohon dijelaskan dulu. Mungkin setelah itu baru nanti ada pertanyaan lain. Jadi ini malam hari ini meneruskan hitungannya ya. Tinggal meneruskan soalan kemarin ini yang menjadi pembahasan pada malam hari ini adalah membahas pertanyaan kemarin yang belum sempat diurai ya. Ya. Tentang hal yang sifatnya apa? Tentang alastu birabbikum ya. Iya betul. Ini saya mau duduk yang enak lah, santai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kemarin itu mengenai Awwaluddin Ma'rifatullah. Jadi itu memang membahas kapan mulai kita sebagai orang Islam itu merujuk ke belakang, kapan mulai Nabi Muhammad SAW di situ menceritakan akan Tuhan yang bernama Allah ya. Kemarin kan sampai di situ. Lah itu kan masa di mana kita itu masih udah berwujud manusia di muka bumi ini. Makanya karena pembahasannya itu untuk Awwaluddin Ma'rifatullah, awal kita beragama itu, maka itu tidak dijawab gitu. Karena pembahasannya itu baru mengenalkan akan nama Allah. Nah, sementara tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna itu masih di alam ruh gitu. Masih di alam ruh. Jadi fungsinya Al-Qur'an ini untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya di alam ruh pun kita sudah pernah bertemu dengan Allah. Yaitu untuk mengakui sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah melakukan perjanjian dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah, bahwa alastu birabbikum, akui kalau aku ini adalah Tuhanmu. Dijawab dengan qalu bala syahidna. Dan mereka sanggup mengakui dan itu mengimani bahwa Allah sebagai Tuhannya itu sudah diakui di alam ruh itu. Akan tetapi setelah kita semuanya dilahirkan ke dunia ini, kita sudah lupa akan hal tersebut. Nah, itu sesungguhnya bahas yang baiknya itu yaitu membahas tentang amanat Allah. Jadi ada ayat Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna arudnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali wa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzuluman jahulan. Sesungguhnya Allah itu telah mengamanatkan, ini merinding nih, cerita ini merinding, mengamanatkan amanatnya kepada seluruh makhluk-makhluk langit, termasuk para malaikat. Tapi malaikat pun tidak sanggup mengemban amanat itu, takut berkhianat kepada Allah. Dan itu diamanatkan juga kepada makhluk-makhluk bumi, termasuk gunung-gunung, lautan, dan segala macamnya pun di situ tidak sanggup mengemban amanat Allah karena takut berkhianat. Tapi kemudian ditawarkan kepada insan, wahamalahal insan, ditawarkan sudah diamalkan oleh insan di situ sanggup kayak gitu. Sanggup itu mengemban amanat Allah. Maka dikatakan innahu kana dzuluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu ternyata pada bodoh dan pada
dolim. Bodohnya para malaikat di situ yang pada disuruh mengemban dia tidak sanggup juga nggak apa-apa. Tapi insan di situ maka sebutnya insan. Jadi masih suci ya. Mereka sanggup untuk mengemban amanat Allah tersebut. Akan tetapi setelah dilahirkan ke dunia ternyata lupa. Maka diingatkan di dalam Al-Quran. Itu tentang amanat Allah itu. Nah, amanat Allah itu ada 7 ya. Itu membawa amanat kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor kalam. Itulah amanat yang diemban pada setiap diri manusia. Jadi untuk membawa kekuasaan Allah, untuk membawa kehendak Allah, untuk membawa ilmu Allah, untuk membawa hayat Allah atau hidup Allah. Di situ dari yang maha hidup. Terus pendengaran, penglihatan, dan pengucapan. Ya, jadi harus kita mempertanggungjawabkan itu semuanya. Nah, tapi kenyataannya manusia itu setelah dilahirkan ini nggak mengerti sama sekali akan hal tersebut. Nah, ini juga kaitan nih dengan Awaluddin Ma'rifatullah, awal daripada agama nih. Ini belum sampai kepada pelaksanaan, ini baru berita-berita yang disampaikan sesungguhnya untuk mengemban amanatnya Allah ini. Nah, maka ada keterangan gini. Yakni qadzalaman nafsahu bi an anjala antil kadarojat jahulan bimiqdarihi mahalul amanati alihiyati wa huwa layadri. Jadi manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna. Lah, makhluk yang paling sempurna ini itu kaitannya kenapa lebih sempurna dari malaikat, kenapa lebih sempurna dari yang lain-lainnya juga. Ya karena mereka semuanya tidak ada yang sanggup mengemban amanatnya Allah. Maka insan kok di sini sanggup, maka dia menjadi sempurna. Jadi kalau umpamanya kita kok nggak menjalankan ini, akhirnya yaitu disebutkan bahwa yakni qadzalaman nafsahu bi an anjal antil kadarojat jahulan bimiqdahiri mahalul amanati alihiyati wa huwa layadri. Tapi ternyata manusia cenderung mereka hanya mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Mereka tidak menyadari bahwa ada kesempurnaan di dalam diri manusia, yaitu kesempurnaannya adalah adanya amanatnya Allah. Akan tetapi yang demikian itu sungguh jarang sekali yang mengerti. Jadi wajar kalau pada kehidupan kita dalam masyarakat jarang sekali yang mengerti. Jadi hanya orang-orang yang mau menggali dengan sungguh-sungguh nih ya. Kalau enggak, kita membaca Al-Quran hanya sebagai membaca biasa, tidak mau mentadaburkan Al-Quran sehingga tidak sampai pada pemahaman yang lebih detail. Padahal disinilah nanti awalnya kita mau beragama. Itulah menjadi makhluk yang paling sempurna itu manusia. Bahkan dalam kisah itu, kalau ini Nabi Adam juga sama ya, sama ini membawa amanatnya Allah juga karena dia juga manusia. Ya gitu, Adam juga manusia. Maka ada ayat juga yang menyatakan kenapa kok Allah sendiri menyuruh kepada seluruh makhluk sujud kepada Adam. Gitu. Malaikat juga suruh sujud kepada Adam. Itu ada pada surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah mau coba di ini nggak apa-apa itu. Itu Al-Baqarah ayat 32 kurang lebihnya, coba dicari. Nah di situ nanti 32 apa 34 ya? 34 ya. Ya. Itu bisa dibaca. Itu seluruh malaikat aja suruh sujud kepada Adam. Kenapa? Karena mereka semuanya tidak sanggup mengemban amanat Allah, tapi Adamlah yang sanggup, maka seluruh makhluk termasuk para malaikat pun sujud kepada
Adam. Silakan dibaca dan diartikan. Yang merdu kalau bisa baca. Ini juara MTQ dulu, tingkat kecamatan. Waktu masih SD. Surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah itu, bahwa itu masih diriwayat itu dari zamannya Nabi Adam. Jadi seluruh manusia termasuk Nabi Adam untuk mengemban amanat Allah itu. Nah, kenapa nih yang kadang kenapa ya Allah kok menyuruh seluruh makhluk kepada sujud kepada Adam? Ya karena di dalam diri Adam itu ada amanatnya Allah. Maka ada keterangan gini. Wa ma khalaqalahu Adam ngala hadana fi ad-domahu wa mujaddahu waqtarahu li nafsi wa kana min khaisul zuhuril haq fi siratihi fihi wa bihi wa huwa. Maka ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memuliakan Adam, kemudian Allah mengagungkan Adam, sehingga Allah memilih Adam menjadi tempat daripada sifat-sifat Allah yang benar. Sehingga Allah melihat dirinya ada dalam diri si Adam. Maka seolah-olah engkau, wahai Adam, seolah-olah engkau adalah aku. Jadi dari sisi ruhani, Adam diajari akan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah diadakan di situ. Sehingga seluruh makhluk suruh sujud kepada Adam. Tapi itu karena Allah sendiri melihat bahwa sesungguhnya suruh sujud kepada Allah. Tapi sifat-sifat Allah yang diadakan dalam diri si Adam. Karena makhluk yang lain tidak ada yang sanggup untuk mengemban amanatnya Allah. Begitu. Masih bisa masih bisa dipahami dengan Insya Allah. Dengan inilah ya pemahaman yang ya walaupun belum sempurna banget, tapi paling enggak dalam gambaran-gambaran ini sudah mudeng kenapa kok manusia menjadi makhluk yang paling sempurna ya. Ya karena adanya amanat Allah yang ada dalam diri si Adam, termasuk kita dalam turun Adam, maka juga ada juga dalam diri kita sebagai manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Kalau orang-orang itu atau manusia itu pada memahami akan adanya amanatnya Allah, gitu. Tapi untuk mengemban amanatnya Allah itu bukanlah hal yang mudah karena membawa kodrat artinya membawa kuasa Allah. Membawa irodat itu artinya kehendak Allah. Jadi ada kodrat, irodat, ilmu, khayat, sama basor, kalam. Untuk membawa itu enggak yang mudah. Makanya Allah juga akhirnya memberikan modal kepada manusia yang disebut dengan keinginan atau hubul. Hubul di situ keinginan. Jadi keinginan manusia sesungguhnya kalau dikumpulkan, kalau diambil pada garis besarnya itu ada 7. Yang pertama adalah hubul jah. Jadi ada keinginan untuk berkuasa. Jadi wajar kalau ada orang yang punya keinginan untuk berkuasa. Juga ada hubul huriyah. Ada orang itu pinginnya dipuji. Coba kalau dikatakan jelek, dikatakan jahat, dikatakan gampangannya
orang yang amburadul dalam hati tidak suka, ya kan? Karena ada keinginan untuk dipuji gitu. Padahal segala puji hanya bagi Allah. Jadi sesungguhnya bukan muji diri kita, tapi itu muji kepada Allah kayak gitulah. Itulah ada hubul huriyah. Juga ada hubul emal. Orang pada kepingin mengumpulkan harta. Jadi banyak orang kepingin menjadi orang yang kaya. Karena memang dikasih keinginan itu. Tapi kadang-kadang orang juga salah jalan. Kepingin kaya bukan dengan jalan yang benar ya. Kadang dengan cara-cara yang batil. Kayak gitu. Akhirnya ada yang mengambil sugihan, ada yang dengan cara kecurangan, ada yang dengan cara korupsi dan segala macamnya. Itu menggambarkan dia mengambil jalan yang salah. Itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi ada hubul jah, ada hubul huriyah, ada hubul mal, ada hubul ilmi. Kepingin mencari ilmu, kepingin menguasai ilmu. Di situ juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai kepada ilmu yang batal atau yang batil, tapi harus pada ilmu yang hak juga. Kayak gitu. Juga ingin serba tahu. Juga ada hubul syahwat juga. Itu hubul syahwat, ingin menyalurkan hawa nafsu. Boleh menyalurkan hawa nafsu, tapi ya beda caranya binatang dengan manusia ya. Agar binatang bebas lah ya. Orang mau nang pasar ya oli ora apa-apa. Paling-paling resikonya dibandem nang ngono ya kan. Ayam is bebas. Bebas lah sebenarnya, kewan lah ya. Gue kadang-kadang ana sing ora terima menungsane ya kan, dibandem juga. Itu ada hubul syahwat. Tapi juga ada hubul jami. Keinginan untuk berkumpul. Manusia itu suka berkumpul. Kalau sendiri tidak betah. Sedang Nabi Adam di sorga sendirian aja tidak betah. Minta dikasih teman. Yaitu dikasih Siti Hawa. Kayak gitu. Jadi keinginannya ada 7. Jadi membawa amanat Allah yang 7. Juga dikasih modal yang 7 untuk menopang amanatnya Allah tersebut. Nah, cara menjalankannya itu juga baru nih masuk kepada agama. Untuk menjalankannya juga ada 7 cara juga. Yaitu harus bersahadat. Gitu, harus bersahadat. Nah, bersahadat ini berbeda dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, ini di sini yang kadang suka menjadi kekeliruan di dalam pemahaman orang yang belum dikasih pemahaman, akhirnya kadang menjadi kekeliruan. Dikiranya kalau orang asal membaca doang itu sudah beres. Belum, itu nggak sesederhana kayak gitu. Jadi dari jiwanya, dari ilmunya, pemahamannya, kesungguhannya, tekadnya itu harus betul-betul. Pengakuannya itu bukan hanya sekedar ucapan saja. Allah tidak bisa dibohongi ya. Kalau hanya ucapan-ucapan saja, maka sering ada dikatakan Islam cuma KTP doang kan. Jare ngaku Islam. Ko amung KTP nih. Oke, gitu. Saya nggak tahu itu yang lagu-lagu kayak gitu. Jadi jare ngaku Islam tapi mung KTP nih ya kan. Kadang cuma ucapan doang, bahkan ada yang KTP-nya doang. KTP nih sing kon mlebu surga lah wong tinggal ya kan. Itu. Maka tidak hanya sekedar ucapan saja. Jadi berbeda, hanya membaca 2 kalimat syahadat dengan bersahadat itu beda. Kemudian menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat juga berbeda juga dengan mengerjakan sholat. Ya gitu. Lah itu makanya harus syahadatnya yang benar dong. Nanti sholatnya yang benar. Terus juga saum atau siam ya, yang benar, puasa. Terus sodakoh itu yang benar. Terus silaturahmi akbar atau ibadah haji yang benar. Ini baru 5. Masih ada 2 lagi, yaitu dengan sabar dan syukur. Ya gitu. Ini udah mulai beragama. Kalau mau menjalankan caranya gimana? Ya harus bersahadat. Harus menegakkan sholat. Di situ terus kemudian harus menunaikan zakat. Terus melakukan puasa di bulan Ramadan. Terus
Menunaikan zakat sudah ya, apa belum? Nah, terus kemudian melakukan ibadah haji bila mampu. Terus sabar dan syukur. Nah itu. Nah, itu yang susah, itu yang sabarnya itu kok. Ya, sabar itu dibilang susah, ya. Kalau susah, kalau sabar, Pak. Ya kan? Ya kalau bisa bersyukur tetap apa-apa. Ya karena sabar kan, orang yang sabar kan disayang sama Allah. Ya kan? Jadi kaya juga menjadi ujian, miskin juga menjadi ujian. Sesulit apapun kalau sabar Beres. bisa terselesaikan juga gitu. Itu maka sabar dan syukur. Jika kamu mendapat kenikmatan, bersyukurlah kamu. Jangan mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri kepada yang memberi nikmat kayak gitu. Caranya kayak gitu. Nah, setelah paham bahwa ternyata manusia sempurna ketika dia membawa amanat Allah yang 7 itu, kemudian memahami untuk menopang itu juga dimodalin dengan keinginan yang 7 itu. Jadi jangan disamakan diri kalian dengan makhluk yang lain. Umpamanya saya membahas tentang irodat ya, kehendak. Jadi kalau tumbuhan begitu dihidupkan jegrek di tanah di sini hidup, ya udah di sini saja. Udah tahu kemarau nggak ada air ya, bukannya dia pergi sana ke pinggir kali yang banyak airnya, enggak. Nah, tapi kalau manusia, orang nanam beras, orang apa kok diem saja, ini berarti kan tidak menjalankan amanat Gusti Allah, yaitu ada irodat dong, irodat. Jadi jangan menganggap juga bahwa amalan di dunia ini yang paling bagus sholat, enggak juga. Afdolu amali ngala zohir ardi salah satu. Loh, ternyata Nabi menyatakan dengan amal yang paling mulia, paling utama di dunia ini, yaitu ada 3. Yaitu tolabul ngilmi. Ini termasuk tolabul ngilmi. Penting nih Pak, penting. Karena apa? Duduk 1 jam bersama kiai. Ya, kalau dengan kiai Pak, kalau saya kan bukan ya. Kayak gitu. Nembe mampu. Itu. Nah, terus itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Makanya kayak gitu. Itu gambarannya seperti itu. Jadi ada hal itu juga hadis Nabi yang menyatakan seperti itu. Nah, maka kita tidak bisa hanya diam saja, harus ada kodrat, harus ada irodat, harus punya ilmunya. Kalau nggak bodoh ya harus mau belajar. Itu harus ada irodat juga, bagaimana cara untuk menguasai ilmu, bagaimana untuk memahami sebuah ilmu. Kayak gitu, kodrat, irodat, ilmu, hayat sama basor kalam. Karena hayat hidup kita jangan disamakan dengan hidupnya makhluk-makhluk yang lain. Kayak gitu, kita otomatis lebih mulia karena kita membawa amanatnya Allah itu. Nah nanti yang gampangnya nih ya, kalau orang kita udah memahami akan ini, ibadah itu cukup 7 hari Pak. Ibadah cukup 7 hari. Karena hari yang diciptakan adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau kita masih butuh di hari itu, lakukan ibadah. 7 hari saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti kalau masih ada Senin lagi, butuh enggak? Butuh. Lakukan lagi terus. Jadi ibadah juga 7 hari. Amaratnya 7, kubulnya 7, terus cara menjalankannya dalam agama itu secara garis besarnya ada 7. Terus waktunya juga di 7 hari itu. Kalau sudah bosen, itu pakai hari yang ke-8, hari kiamat, mati bae wis lah, surusan jalani. Gitu kan, udah gampang kan? Nah, itulah makanya ibadah cukup 7 hari. Dan perlu diingat bahwa hari semua manusia itu sudah dipersiapkan kendaraannya. Jadi yang belum punya kendaraan, yang belum punya mobil, tenang saja, Allah sudah menciptakan kendaraan, sudah menciptakan gerbong-gerbong buat kita semuanya. Yaitu gerbong-gerbong Allah adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semua orang lahir di dunia masuk ke dalam gerbong-gerbong itu, dan gerbong itu adalah hari itu berjalan terus. Berjalan terus sampai menghantarkan kita sampai kepada Allah. Kalau udah sampai suruh turun, mati.
Udah nggak pakai gerbong Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, udah turun mati. Begitu. Jadi sebenarnya ibadah ini kalau yang sudah sadar menyadari gampang, nggak hal yang susah. Itu maka Awaluddin Ma'rifatullah yang ditanyakan terus dilengkapi dengan inilah sampainya pembahasan tentang final ya, final keyakinan untuk membahas Awaluddin Ma'rifatullah ya ini sampai pada bagaimana asal usulnya terus kita pahami sampai kita nanti jalankan sampai pada hari yang ke-8 itu hari kiamat gitu selesai inilah Awaluddin Ma'rifatullah gitu kira-kira bisa diterima apa belum nih? Kalau belum ya silakan, kalau ada yang belum jelas ya boleh dipertanyakan kembali, nggak masalah. Sedikit bertanya. Itu tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Kita insya Allah mudeng, ya. Insya Allah mudeng dari yang 7 itu kita mengemban amanah, terus dibekali 7, terus ada terus kita melakukan ibadah juga cuma 7 hari sebetulnya. Lah, cuma untuk menjalankan amanah itu, ya, untuk menjalankan amanah itu, misalnya kita dibekali dengan kudrat, ya, dengan kuasanya Allah. Gitu. Cuma kita juga di sini ada hawa nafsu yang kadang-kadang bahkan sering mengalahkan itu semua. Itu. Lah, bagaimana trik atau cara yang jitu, cara yang jitu untuk bisa mengatasi hawa nafsu itu agar kita bisa menjalankan amanah Allah dengan benar. Itu mungkin pertanyaan yang dari saya. Kalau penjelasan tadi sudah final lah pengetahuannya. Cuma untuk menjalankan ini mandan apot gitu lah. Sudah dicoba, menjalankannya sudah dicoba. Sudah, tapi gagal baik, gagal terus. Gagal besok. Itu saya suruh menjawab apa ini? Ya, barangkali ada trik-triknya, trik ya. Caranya bagaimana? Triknya al-khairu adatu. Jadi segala sesuatu hanya dibiasakan saja. Kalau sudah dibiasakan mengendalikan hawa nafsu, nanti juga kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Caranya hanya itu. Karena Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau jadi orang yang begitu dermawan? Itu apa? Rahasianya apa? Rahasianya adalah al-khairu adatu. Hanya dengan cara membiasakan saja. Membiasakan menjadi orang yang baik, nanti lama-lama juga jadi baik. Begitu. Menjelaskan orang yang takwa, yang tekun, ya lama-lama jadi orang yang takwa dan tekun. Jadi at-taqwa dan tatakun itu bisa menjadi seperti itu. Nah, musuh yang nyata lah ya, setan itu wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi diri kita. Jadi perlakukan, kalau kita sudah memahami bahwa Allah sudah menjadikan setan sebagai musuhmu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Gitu. Kalau nggak mau memperlakukan sebagai musuh, malah menjadi teman, atau malah kadang menjadi Tuhannya, malah yang diperturutkan, ya akhirnya kacau. Maka kendalikan hawa nafsu, gitu. Kendalikan hawa nafsu agar nafsu itu bisa tunduk kepada diri kita, karena hawa nafsu sesungguhnya hanyalah sebuah kendaraan sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan, itu repot. Karena hawa nafsu itu digambarkan seperti bayi yang nusuk kepada ibunya. Jadi kalau tidak disapih, itu susah. Jadi kadang ada anak sampai SD masih ngempeng, ya kan? Apalagi nih ada anak perempuan mending gampang. Kalau anak laki-laki lebih susah lagi. Umpamanya itu tukang syuting. Ingat, anak laki-laki itu
susah disapi. Kadang sampai tua masih suka. Nyusu. Wah, itu makanya harus disapi. Beda dengan anak perempuan, gampang disapinya. Itu anak laki-laki lebih susah untuk disapi. Kadang sampai tua masih suka. Oke, saya sih nggak menyampaikan itu. Itulah. Maka harus dilatih, harus disapi kayak gitu. Itu jadi triknya ya seperti itu. Perlakukan dia sebagai musuh, jangan dijadikan teman, apalagi dijadikan Tuhan yang diperturutkan. Gitu. Harus berani menyapih dia. Ingat loh, kita laki-laki loh. Susah kadang-kadang. Ya silakan coba. Sehari 2 hari mungkin bisa ya. Ya mbuh ya. Itu ada lagi? Itu Ya, itu al khairu adatu ya, Oke, itu iya. mudah-mudahan ya Juga bisa yang kedua, jadi pegangan. kalau Allah sudah menjadikan setan sebagai musuhmu, perlakukan dia sebagai musuh. Begitu. Ada lagi nih Ibu-ibu? Apa-apa? Kalau memang ini belum. Tapi beda kalau orang ya, orang menjadi musuh ya, orang menjadi musuh kalau tetap dimusuhi itu bagaimana itu? Ya, ya kalau bersabar nggak masalah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan diri kita selama diri kita tidak membahayakan mereka. Sesungguhnya seperti itu. Jangan dengan kepada manusia. Ayam saja itu yang ngeram kemudian menetas. Ada anaknya yang kecil-kecil dikatakan utuk. Kita jalan mendekati dia. Kan membahayakan, mau nginjak ya kan. Maka induknya terapung ya kan. Akhirnya karena kita membahayakan bagi anak-anak ayam, maka ayam akhirnya membahayakan buat diri kita. Gitu. Demikian juga yang lain. Jadi berusaha jangan membahayakan kepada orang lain. Maka tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi diri kita. Begitu. Dagang juga sama. Waduh, kayak rusuh oleh dagang kayak. Wis diobrali kayak oleh tutul orang aku modal kayak. Biar tekor, asal tersohor. Nah, akhirnya kan yang lain juga, kalau kayak gitu caranya mau hancur-hancuran bareng ya, bahaya semua. Membahayakan orang lain juga membahayakan diri kita. Maka kita harus berlaku dengan kasih sayang. Gitu. Kayaknya pada bingung apa? Gimana? Ada lagi? Mudeng apa Ya. mudeng ya? Oke, paham? Insya Allah. Cukup? Cukup. Oke, pada malam hari ini diakhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang untuk membahas sesuatu hal-hal yang mungkin diperlukan oleh kita semuanya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.